Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Nias. Nama saya Mesin Bondal, asal sekolah SMK Negeri 2 Batumujui. Dan saya Adi Setiawan, asal sekolah SMK Negeri 1 Sugayadu, Kabupaten Nias. Dan saya Musawarin Jenrate, asal sekolah SMP Negeri 2 Liduho, Kabupaten Nias. Baiklah, pada video kali ini kami akan melakukan praktik coaching guna untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, baik. Saya senang bertemu dengan Bapak hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Saya ingin mendukung Bapak dalam hal itu. Bagaimana saya dapat membantu Bapak? Baik Pak, saya ingin Bapak dapat membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan, yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak, saya akan mendukung Bapak dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi kita kali ini? Baik, saya berharap Bapak dapat memperhatikan saya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, saya sudah mencatatnya, di mana tadi Bapak menginginkan saya untuk mengobservasi Bapak cara mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Lalu, bagaimana menurut Bapak, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal itu? Baik Pak, saya percaya dalam peningkatan dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bobot itu dapat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bahwa saya akan bisa membimbing murid dalam pembelajaran. Oke Pak, saya paham. Apa harapan Bapak dari observasi kita kali ini nanti? Baik, saya berharap pada saat observasi ini saya dapat mendapatkan umpan balik yang membangun sehingga itu dapat meningkatkan perkembangan saya dan khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Baik, selamat pagi Pak. Pagi Pak. Baik, bagaimana kabarnya Pak? Kabarnya baik Pak. Sehat. Baik Pak. Bagus. Baik. Di sini saya akan melakukan sesi coaching dan menggunakan model theta. Pertama-tama marilah kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching pada hari ini. Apa yang ingin Bapak capai dari sesi coaching ini Pak? Ya Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif Pak. Oh, baik. Tujuan yang jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Bapak. Ya. Apa saja hambatan atau kendala yang Bapak hadapi dalam mengelola waktu Pak? Saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas Pak, baik itu yang ada dalam waktu yang ditentukan. Baik, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjut ke merencanakan aksi yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana konkret yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Bapak? Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya Pak. Baik, bagus Pak. Rencana aksi yang jelas. Sekarang bagaimana Bapak menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya Pak. Baik, bagus Pak. Terakhir, bagaimana Bapak akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Bapak untuk melanjut rencana ini? Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja.
Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan, Pak. Baik, sangat bagus Pak. Saya yakin Bapak dapat melaksanakan rencana ini dengan baik. Semoga berhasil. Ya Pak, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, sangat baik. Oke Pak, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya pada pagi ini. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya Pak. Bagaimana Bapak menilai perform dalam kompetensi tersebut Pak? Baik Pak, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu Pak. Oh ya Pak, apa yang membuat Bapak merasa demikian? Baik, saya merasa lebih mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat bahwa Bapak telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan juga pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik Pak, sesuai dengan standar yang kita rujuk sebelumnya. Bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Saya sangat senang Pak mendengar hal demikian. Terima kasih atas umpan baliknya Pak. Oh iya Pak, namun demikian Pak, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya, saat observasi tadi, saya perhatikan ketika Bapak berbicara dengan Pak Modak tadi, masih ada yang harus ditingkatkan, misalnya dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar yang sudah kita sepakati sebelumnya. Bagaimana pandangan Bapak dengan ini? Baik Pak, saya mengerti hal itu. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi, gitu Pak. Baik Pak, dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan perform di area ini? Baik Pak, saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif, lebih rutin, dan mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak, itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Baik, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan. Oke Pak, terima kasih. Semoga sukses ke depan. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Siang Pak. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin Bapak membantu saya dalam mengembangkan kompetensi saya sebagai coaching. Baik Pak, kira-kira Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Saya ingin Bapak membantu saya dalam mengembangkan kompetensi mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Saya berharap Bapak dapat mengamati dan memperhatikan cara saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot dan juga ekspresi wajah saya saat melakukan coaching Pak. Baik. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini kira-kira Pak? Saya percaya Pak, adanya peningkatan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dapat membantu coaching dalam menyelesaikan masalah, bukan memberi solusi dari masalah yang dihadapi si coaching. Oke Pak, kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Baik Pak, saya berharap observasi ini dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan kompetensi saya sebagai coach, khususnya dalam mengajukan pertanyaan berbobot, agar nantinya saya dapat membantu coaching ketika ada masalah. Oke Pak. Terima kasih Pak. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang juga Pak. Apa kabar Pak? Apakah ada waktu luang? Kabar baik Pak. Selamat siang juga. Kira-kira ada yang bisa kita bantu Pak?
Baik Pak, saya sebenarnya ingin bercerita sama Bapak, mana tahu Bapak nanti punya solusi. Memangnya Bapak mau cerita tentang apa, Pak? Makanya sampai seserius ini Bapak datang menghampiri saya. Apa ada masalah? Iya Pak. Atau ada tujuan lain yang ingin Bapak wujudkan? Baik Pak, jadi sebenarnya saya belum memahami bagaimana cara mengembangkan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka ini Pak. Makanya saya mau bertanya kepada Bapak. Oh begitu ya Pak. Iya Pak. Berarti tujuan Bapak mau berdiskusi adalah untuk mengetahui cara mengembangkan perangkat pembelajaran ya. Kalau boleh tahu, apa kira-kira tolak ukur keberhasilan dari pertemuan kita ini nanti ya Pak? Baik Pak, nanti kalau saya sudah tahu mengembangkan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka ini, maka saya akan lebih mandiri Pak dalam membuat perangkat pembelajaran seperti merumuskan tujuan pembelajaran, ya, alur tujuan pembelajaran, ya, APP, dan juga membuat modul ajar. Karena selama ini perangkat yang saya pakai Pak itu punya orang saya ambil dari PMM. Selanjutnya saya juga akan lebih memahami cara mengembangkan perangkat asesmen penilaian. Nah sekarang saya sudah memahami apa yang menjadi tujuan Bapak datang sama saya. Sekarang saya mau bertanya sama Bapak, kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang? Karena ini Pak, untuk mengembangkan diri seorang guru secara berkelanjutan, jadi saya masih memiliki kesempatan untuk belajar, memahami bagaimana mengembangkan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka. Dalam hal ini, saya bisa bertanya dan belajar kepada Bapak sebagai seorang guru yang lebih mahir dan mengetahui tentang pengembangan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka. Iya ya Pak, saya senang mendengar semangat Bapak dalam hal belajar. Tentu ini sangat untuk menunjang kinerja kita dalam mengembangkan dan menjalankan profesi kita. Menurut Bapak, dari angka 1 sampai 10, di manakah posisi Bapak sekarang dalam mencapai tujuan Bapak dalam hal pengembangan perangkat pembelajaran? Kalau saya sendiri Pak, karena masih sangat jauh keterampilan saya dalam mengembangkan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka ini, posisi saya masih di angka 6 Pak. Selama ini juga saya hanya mengambil perangkat pembelajaran orang lain dari PMM yang saya belum bisa membuat sendiri. Apa kekuatan yang Bapak miliki dalam mencapai tujuan Bapak? Karena dengan kekuatan yang kita miliki bisa menjadi modal kita dalam mencapai tujuan tersebut. Kekuatan yang saya miliki salah satunya yaitu motivasi yang tinggi dalam mengembangkan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka. Nantinya saya bisa mandiri. Selanjutnya, apa kira-kira peluang yang bisa Bapak ambil? Peluang yang bisa saya ambil yaitu saya bisa menjadikan contoh-contoh yang ada di PNR sebagai refleksi saya dan bisa bertanya kepada Bapak secara langsung jika ada sesuatu hal yang belum dipahami. Oke Pak, dalam mengembangkan perangkat pembelajaran, jika kita belum terampil, kita bisa menjadikan contoh yang di PMN sebagai referensi. Tapi kita juga harus menggunakan teknik ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Yang artinya kita tidak boleh berpatokan penuh pada perangkat yang kita ambil dari PMN. Karena bisa saja berbeda kondisi lingkungan sekolah kita, baik peserta didiknya maupun sarana prasarana pendukung. Terkadang kita menggunakan bahan orang lain yang sudah tinggi materinya, padahal siswa kita masih di tahap berkembang. Bagusnya memang kita bisa mengembangkan
dan membuat perangkat yang sesuai dengan kondisi peserta didik kita. Nah, kalau boleh tahu, apa kendala yang Bapak hadapi dalam mengembangkan perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka? Baik Pak, waktu Bapak mengadakan sosialisasi di sekolah tentang perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka, saya masih bingung Pak tentang cara merumuskan atau menganalisis tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran. Saya bingung Pak dengan kalimat capaian pembelajaran yang begitu panjang, sehingga saya kurang tahu mengerti apa yang harus dipelajari di capaian pembelajaran tersebut. Padahal kurikulum 2013 semuanya sudah jelas, ada materi yang akan kita ajarkan berdasarkan kompetensi dasar. Saya juga belum bisa memahami cara menurunkan indikator kriteria tujuan pembelajaran menggunakan KKO, taksonomi belum, itu Pak. Dari penjelasan Bapak, saya sudah tahu bahwa masalah utama Bapak adalah menganalisis CP ya Pak. Apa saja kira-kira muatan materi yang diajarkan di sana. Kemudian kurang memahami KKO taksonomi belum. Dasar kita mengembangkan perangkat pembelajaran adalah hasil analisis CP yang diturunkan dan disusun dalam bentuk ATP. Selanjutnya, kita juga harus bisa merumuskan indikator kriteria tujuan pembelajaran sebagai bentuk wujud keberhasilan dari materi yang kita ajarkan. Menurut Bapak, apa kira-kira solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut? Baik Pak, seperti yang saya bilang tadi Pak sebelumnya, saya bisa menjadikan contoh-contoh yang ada di PMM itu sebagai referensi. Saya juga akan membandingkan contoh ATP yang ada di PMM untuk mengetahui secara detail rumusan materi pembelajaran yang ada pada capaian pembelajaran. Saya juga akan membandingkan materi yang ada pada buku elektronik dan modul ajar, sehingga saya akan menyesuaikan mana yang kira-kira ini materinya yang akan dijadikan sesuai dengan capaian pembelajaran tersebut. Benar Pak, referensi kita dalam mengajar itu adalah capaian pembelajaran, bukan buku teks atau modul orang lain. Terkadang buku teks itu tidak memuat semua komponen sub-elemen materi yang ada pada CP. Tapi terkadang ada juga buku yang sudah sesuai dengan sub-elemen materi pada CP. Intinya Pak, kalaupun ada referensi kita dalam mengajar yang kita dapatkan dari media, kita tetap harus menyesuaikannya dengan CP dan DP. Apa rencana Bapak selanjutnya dalam mencapai tujuan Bapak tersebut? Baik Pak, jadi rencana saya yaitu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang sama ini Pak, yang ada di sekolah. Ya. Kita untuk mendiskusikan cara merumuskan tujuan pembelajaran dan juga membahas muatan materi yang terdapat dalam capaian pembelajaran. Terus selanjutnya bersama dengan rekan sejawat, saya mulai berlatih untuk merumuskan ini tujuan pembelajaran dan menjadi indikator kriteria tujuan pembelajaran. Setelah itu baru mulai membuat modul ajar Pak. Baik Pak, hal yang Bapak katakan sangat tepat. Kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, khususnya guru yang satu mapel. Bapak bisa berdiskusi dan membahas materi yang termuat pada capaian pembelajaran. Karena pada umumnya Bapaklah yang paling tahu menerjemahkan CP. Materi apa saja yang termuat di sana. Bapak juga bisa membandingkannya dengan kurikulum 2013. Kira-kira waktu menggunakan K13, apa saja materi yang Bapak ajarkan sebelumnya? Apakah ada kesesuaian atau tidak? Nah, berdasarkan penjelasan Bapak tadi, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Bapak akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, khususnya guru satu mapel.
berapa lama kira-kira jangka waktu yang akan Bapak gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin untuk hal yang paling mendasar dulu ya Pak ya, seperti merumuskan tujuan pembelajaran dan membuat ATP, kurang lebih 1 bulan Pak. Karena seperti yang Bapak tahu, masih banyak kesibukan lain yang harus dikerjakan ke depan Pak. Atau ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak tersebut? Tentunya saya bisa secara mandiri membuat dan mengembangkan tujuan pembelajaran, dan berdasarkan tujuan pembelajaran yang disusun dalam ATP, saya bisa membuat dan mengembangkan modul ajar. Bagaimana cara Bapak mengatasi gangguan jika seandainya ada tiba-tiba gangguan yang datang? Baik Pak, jika seandainya ada gangguan yang datang, saya akan tetap tenang, tetap fokus pada tujuan saya Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi Bapak? Baik, saya berkomitmen yaitu konsisten dalam belajar, mengembangkan perangkat pembelajaran sampai saya mampu. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lebih berpengalaman. Bagus ya Pak. Siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak tersebut? Baik, rekan sejawat dan saya sendiri Pak. Karena saya butuh bantuan dari rekan sejawat seperti yang dibilang sebelumnya, bahwa rekan yang lebih berpengalaman adalah yang memiliki keterampilan akan saya jadikan partner bertanya nantinya ya, dan saya juga tidak akan kalah penting dan konsisten terhadap diri saya sendiri untuk terus belajar. Oke Pak, setelah melakukan diskusi dari awal sampai saat ini, saya melihat bahwa Bapak sudah menemukan solusi yang tepat yang akan Bapak gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Saya yakin juga dengan strategi yang Bapak buat, apa yang menjadi tujuan Bapak pasti akan tercapai. Iya Pak, terima kasih atas motivasinya. Setelah diskusi dengan Bapak, saya merasa beban saya itu yang tadinya yang cukup tinggi sekarang merasa menjadi hilang, karena pencerahan-pencerahan dari Bapak sangat membantu bagi saya untuk menemukan ide-ide strategi. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya juga. Iya Pak, sama-sama Pak. Nah, Pak Musa, setelah melakukan praktik coaching, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi, Pak? Oh ya Pak, menurut saya performa saya dalam melakukan coaching masih kurang Pak, khususnya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi kalau mendengar aktif, menurutku sudah bagus Pak. Apa yang membuat Bapak menilai demikian, Pak? Yang pertama Pak, mengenai kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya merasa kalau pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kurang menggugah coaching untuk berpikir. Selanjutnya untuk mendengar aktif, saya sudah bagus karena saya mencatat poin-poin penting tentang apa yang disampaikan coaching. Oke Pak, saya mengamati tadi pada saat mengajukan pertanyaan berbobot dan yang aktif, Bapak melakukannya dengan bagus dan sesuai dengan prinsip coaching. Bahkan itu sudah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk Pak. Bapak juga sudah menggunakan konsep alur cerita ketika melakukan coaching. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan Pak. Nah misalnya tadi saat melakukan coaching, saya melihat Bapak mungkin terlalu nampak kalau Bapak itu menulis yang sebetulnya kalau merujuk ke standar siapa Bapak itu jangan terlalu nampak kalau Bapak lagi menulis, nanti seolah-olah Bapak itu mengabaikan si coaching. Nah, bagaimana kira-kira menurut pendapat Bapak? Iya, terima kasih Pak atas sarannya. Memang tadi aku mencatat beberapa poin penting atas apa yang disampaikan oleh coaching.
karena hal itu bertujuan bagi saya agar saya dapat mengingat apa yang menjadi fokus Koci dalam percakapan yang kami lakukan. Oke Pak. Nah dari diskusi kita ini Pak, kira-kira apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini Pak? Saya akan lebih meningkatkan lagi kompetensi saya dalam melakukan coaching, sehingga dengan terbiasa melakukan percakapan coaching, maka membantu saya dalam meningkatkan kompetensi sebagai coach. Ya, menurut Bapak lebih, apa yang Bapak dapat dari percakapan kita hari ini? Saya mendapat ilmu tentang praktik melakukan percakapan coaching, di mana percakapan hari ini memberikan manfaat bagi saya dan juga pengalaman agar bagaimana melakukan praktik coaching ke depan yang lebih baik. Baik Pak, saya juga senang mendengarnya. Semoga apa yang kita harapkan dapat tercapai. Saya senang bisa berdiskusi dengan Bapak. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan ilmunya. Selamat beraktivitas kembali. Ya, sama-sama Pak. Sudah. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Baik, pada hari ini Bapak mau melakukan proses coaching. Benar Pak. Baik, nanti saya pada saat proses coaching akan saya amati dan saya akan menilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian dan apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Dan jangan lupa pada saat proses coaching nanti melakukan prinsip kemitraan serta memanfaatkan potensi coaching. Kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi presence Pak atau penjelasan penuh, baru mendengarkan aktif dan juga saat memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, dari ketiga tersebut mana yang Bapak ingin lebih amati, yang saya ingin lebih amati? Itu Pak nanti bagian saat saya memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach. Baik, bagaimana penilaian Bapak terhadap diri sendiri ya, yang akan Bapak kembangkan dari 1 sampai 10 berapa Pak inginnya? Kalau saat ini Pak masih di angka 5 Pak. Baik, apa harapan dari observasi yang akan dilakukan nanti bersama ini Pak? Saya ingin coach mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dialami ya Pak. Baik, semoga proses coaching nanti dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Baik Pak. Baik, selamat pagi Pak. Pagi Pak. Selamat pagi Pak. Bolehkah saya mengganggu waktu Bapak? Ada hal yang ingin saya bicarakan. Selamat pagi Pak. Tidak apa-apa Pak. Ada hal apa Pak? Begini Pak, saya mendapat keluhan dari beberapa murid karena proses KBN guru yang monoton. Apa tujuan yang ingin Bapak capai? Saya ingin ada perubahan dalam proses KBN di sekolah Pak. Baik Pak. Perubahan seperti apa yang Bapak inginkan kira-kira Pak? Perubahan yang saya inginkan yaitu supaya Bapak Ibu guru dapat menggunakan media pembelajaran yang tersedia di sekolah. Contohnya proyektor dan belajar dari lingkungan sekolah Pak, agar tidak monoton serta menggunakan metode pembelajaran yang lebih berpihak pada murid, seperti pembelajaran berdiferensiasi menggunakan cara belajar yang dimiliki siswa. Apa yang ingin Bapak lakukan untuk membantu Bapak Ibu guru? Yang saya lakukan yaitu melakukan pendampingan atau mentoring kepada Bapak Ibu guru. Apa strategi lain yang Bapak lakukan kira-kira Pak? Untuk skala besar yaitu melakukan workshop pada saat menjelang awal semester. Untuk saat ini metode yang dilakukan Pak apa kira-kira? Mentoring yang fleksibel dilakukan untuk saat ini yaitu mentoring dari Bapak bilangnya siapa yang dapat membantu Bapak? Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum.
agar diberi waktu dan kesempatan kepada saya untuk mentoring Bapak Ibu guru. Baik Pak. Bapak akan melakukan kolaborasi ya Pak? Betul Pak, saya akan melakukan kolaborasi nanti. Nah, apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan ini? Saya mendapatkan gambaran bagaimana cara saya untuk melakukan perubahan kepada Bapak Ibu guru di sekolah dalam melakukan proses KBM. Saya mendukung penuh apa yang ingin Bapak lakukan. Baik, semoga sukses dalam melakukan rencana yang ingin Bapak lakukan. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Pak, selamat pagi Pak, terima kasih kembali Pak. Selamat pagi juga Pak. Baik, selamat pagi Pak. Pagi Pak. Baik, bagaimana tadi hasil percakapan dari proses coaching yang dilakukan? Sudah berjalan dengan lancar sih Pak. Baik, tadi saya juga sudah mencatat beberapa hal ya, dan ada beberapa yang mau saya tanyakan ya, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian yang diinginkan. Saya sudah melakukan praktik coaching dengan alur cerita dan menggali potensi yang ada pada si coach Pak. Baik, yang saya amati juga dan saya membuat catatan, Bapak sudah berhasil dalam melakukan coaching menggunakan alur Tirta. Baik, untuk ke depan kompetensi yang ingin dikembangkan itu apa Pak? Saya ingin mendalami alur tertentu Pak, agar melakukan coaching itu kedepannya bisa lebih baik lagi Pak. Baik Pak, saya yakin Bapak bisa melakukan hal itu. Semoga ke depan semakin sukses. Selamat pagi Pak. Ya pagi Pak, terima kasih Pak. Selamat pagi kembali Pak.